Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Santi Sri Utami, tingkat 2A, mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya mau menjelaskan tentang IVA. IVA test atau inspeksi visual asam asetat merupakan tes visual menggunakan larutan asam cuka, asam asetat 2% dan larutan iodium gugur pada serviks dan melihat perubahan warna yang terjadi setelah dilakukan olesan. IVA adalah suatu pemeriksaan serviks secara langsung dengan mata telanjang. Setelah pemberian asam asetat cuka 3-5%, pemberian asam asetat akan mempengaruhi epitel abnormal di mana akan terjadi peningkatan osmolaritas cairan ekstraseluler yang bersifat hipertonik. Ini akan menarik cairan dari intraseluler sehingga membran sel akan kolaps dan jarak antar sel akan semakin dekat. Akibatnya, bayangan kemerahan dari pembuluh darah di dalam stroma akan tertutup dan serviks akan tampak berwarna lebih putih. Next. Tujuan pemeriksaan IVA. Yang pertama, melihat adanya sel yang mengalami displasi sebagai salah satu penapisan kanker serviks. Kedua, dapat segera diterapi. Ketiga, mengurangi morbiditas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan untuk mengetahui kelainan pada leher rahim. Manfaat pemeriksaan IVA. Yang pertama, mendeteksi adanya warna putih atau acetoid pada serviks yang merupakan tanda prakanker sejak dini. Yang kedua, jika pramasker atau kanker dapat diketahui, maka dapat dilakukan upaya pengobatan sejak dini. Yang ketiga, menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada wanita akibat kanker serviks. Indikasi pemeriksaan inspeksi visual asetat atau IVA. Yang pertama, riwayat saudara menderita penyakit serviks. Riwayat saudara menderita kanker serviks. Yang kedua, perilaku seksual. Sering berganti-ganti pasangan, usia pertama melakukan hubungan seksual kurang lebih 16 tahun. Riwayat infeksi menular seksual seperti chlamydia atau gonorrhea. Merokok, penggunaan pil kontrasepsi jangka panjang, screening kanker mulut rahim. Persiapan peralatan IVA. Siapkanlah peralatan yang akan dipakai pada tindakan. Yang pertama, kapas dan larutan NaCl. Kedua, spekulum cucur bebek. Yang ketiga, penjepit kasa, spatula airi, sitobrush, gelas objek, spray atau staining jar, tambah etil alkohol 95%, media instrumen, tambah duk hijau, ranjang ginekologi dengan penopang kaki, lampu sorot, label gelas objek, sarung tangan, bersih bukan steril, apron dan baju periksa, sabun dan air bersih, tisu towel. Prosedur pelaksanaan. Yang pertama, minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan lepas pakaian dalam. Persilahkan pasien untuk berbaring di ranjang ginekologi. Atur pasien pada posisi litotomi. Hidupkan lampu sorot. Arahkan pada bagian yang akan diperiksa. Cuci tangan, kemudian dikeringkan dengan tisu towel. Pakai sarung tangan. Pemeriksaan duduk pada kursi yang telah disediakan, menghadap ke aspectus genitalis. Inspeksi pada daerah vulva dan perineum. Apakah ada tumor, luka, cairan, perubahan warna kulit. 9. Ambil spekulum dengan tangan kanan. Masukkan ujung telunjuk kiri pada introitus vagina agar terbuka. Masukkan ujung spekulum dengan arah sejajar introitus, lalu dorong bilah ke dalam lumen vagina. Setelah masuk, setengah
Perpanjang bilah, putar spekulum 90 derajat hingga tangkainya ke arah bawah. Atur bilah atas dan bawah dengan membuka kunci pengatur bilah atas bawah hingga masing-masing bilah menyentuh dinding atas dan bawah vagina. Tekan pengukit bilah sehingga lumen vagina dan porsio tampak jelas. Perhatikan ukuran dan warna porsio, dinding dan sekret vagina atau formix. Selanjutnya, jika sekret vagina ditemukan banyak, bersihkan secara hati supaya pengambilan epitel tidak terganggu. 13. Melakukan pengambilan sampel pada permukaan porsio dengan menggunakan spatula airy yang diputar 360 derajat. Menggunakan sampel pada gelas objek dengan benar. Melakukan pengambilan sampel endocervix di kanalis cervicalis mempergunakan sitobras dengan memutar 360 derajat sebanyak satu atau 2 putaran. Mengusap pada gelas objek yang sama pada tempat yang berbeda dengan sampel yang pertama, sehingga tidak sampai tertumpuk. 17. Sampel segera difiksasi sebelum mengering. Bila menggunakan spray, usahakan menyemprot dari jarak 20-25 cm atau merendam pada wadah yang berisi etilalkohol 95% selama 15-30 menit. Kemudian diangkat dan dibiarkan mengering sendiri serta diberi label. 18. Setelah pemeriksaan selesai, lepaskan pengungkit dan pengatur jarak bilah, kemudian keluarkan spekulum. 19. Letakkan spekulum pada tempat yang telah disediakan. Pemeriksaan berdiri untuk melakukan periksa bimanual untuk tentukan konsistensi porsio, besar dan arah uterus serta keadaan parametrium. Angkat tangan kiri dari dinding perut. Usapkan larutan NaCl pada bekas sekret atau cairan di dinding perut di sekitar vulva atau perineum. Next. Selanjutnya, beritahu pada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai dan persilakan ibu untuk mengambil tempat duduk. 23. Kumpulkan semua peralatan dan lakukan dekontaminasi. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan dan lakukan dekontaminasi sarung tangan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan keringkan dengan tisu towel. Jelaskan pada pasien tentang hasil pemeriksaan. Pastikan pasien mengerti apa yang telah dijelaskan. Catat hasil pemeriksaan pada rekam medis. Buat pengantar pemeriksaan ke ahli patologi anatomi. Buat jadwal kunjungan ulang. Yang terakhir, persilahkan ibu ke ruang tunggu apabila pemeriksaan selesai atau ke ruang tindakan untuk proses atau tindakan lanjutan. Terima kasih. Itulah penjelasan dari IFA Test. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.